مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di pertemuan kita kali ini khusus akan membahas tentang Ghazwatul Badar, Perang Badar. Peristiwa tersebut terjadi tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi di tanggal 17 Ramadan ada peristiwa agung, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Perang Badar. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan peristiwa tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqa jam'an. Hari yang kami turunkan kepada hamba kami. Sebagian ulama mengatakan wa ma anzalna ala abdina, Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami di yaumal furqan, di hari furqan. Al-furqan maknanya adalah yufarriqu bainal haq wal batil. Yufarriqu bainal haq wal batil, yaitu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Karena perang Badar disebutkan juga yaumul furqan disebabkan di perang tersebut ada dua kelompok yang berperang. Kelompok pertama kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam alal haq, berada di atas kebenaran. Dan kelompok kedua yang menjadi musuh Nabi yaitu kaum musyrikin, mereka berada di atas kebatilan, sehingga dinamakan Yaumal Furqan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan kepada seorang sahabat mulia yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan nama Al-Faruq, yang artinya sama, yaitu beliau sangat tegas, yufarriqu bainal haq wal batil, memisahkan dan menyatakan sesuatu yang hak adalah hak dan sesuatu yang batil adalah batil. Itu gelar kemuliaan yang Nabi berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Peperangan Ghazwatul Badar, Perang Badar, terjadi 17 Ramadan. Ayat ini juga menceritakan Al-Quran turun di Perang Badar. Peristiwa yang sama dengan terjadinya Perang Badar, sehingga sebagian ulama seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani dalam kitabnya Al-Gunyah mengatakan bahwa turunnya Al-Quran, nuzulul Quran dari Baitul Izzati ke dunia jatuh pada tanggal 17 Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan, kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami di hari Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, maka nuzul Quran dijadikan tanggalnya tanggal 17 Ramadan. Ini peristiwa yang sangat agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya yang berjumlah 313 akan berhadapan dengan kaum musyrikin dengan perlengkapan yang sangat lengkap. Adapun kaum muslimin dengan perlengkapan yang sangat terbatas, sehingga disebutkan hanya membawa kuda 2 ekor. Yang lainnya berjalan kaki, dan juga unta tersedia sangat terbatas. Adapun kaum musyrikin dengan jumlah perlengkapan yang sangat lengkap dan jumlah pasukan yang sangat banyak, 313, sebagian ulama mengatakan 314, menghadapi 1000 lebih daripada kaum musyrikin. Maka ini peristiwa yang sangat agung. Jika kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut, maka agama Islam mungkin tidak akan ada, karena bisa saja di perang tersebut akan banyak menelan korban dengan jumlah yang sedikit menghadapi pasukan yang begitu besar dari kaum musyrikin. Namun ada seorang sahabat menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Sayyidina Miqdad ibn Aswad. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, imdi lima arakallah fanahnu ma'ak." Wahai Rasulullah, laksanakanlah seluruh perintah Allah yang engkau menganggap perintah itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan. Fanahnu ma'ak, kami sahabatmu senantiasa bersamamu. Wallahi, demi Allah, la naqulu lak,
kami tidak akan berkata kepadamu kama qalat Banu Israel, sebagaimana pernah dikatakan oleh Bani Israel di zaman dahulu li Musa, kepada Nabi Musa ketika berperang dengan Fir'aun dengan pasukannya. Apa yang dikatakan Bani Israel? Idhab anta wa rabbuka faqatila, wahai Musa, wahai Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu berperang. Inna hahuna qaidun, kami duduk di sini menunggu apakah kalian berhasil mengalahkan musuh ataukah akan kalah, tapi kami di sini tidak ikut serta dalam peperangan. Kami duduk diam di sini. Itu pernyataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Namun berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Walakin idhab anta wa rabbuka." Kata Mikdad, akan tetapi wahai Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, tapi kami mengatakan, idhab anta, pergilah engkau ya Rasulullah, wa rabbuka, dengan penciptamu, faqatilah, berperanglah, inna ma'akuma muqatilun, sesungguhnya kami juga akan ikut berjuang, berperang di belakangmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi da'alahu bi khairin, Nabi mendoakan kebaikan kepada Mikdad bin Amrin al-Aswad dengan doa yang dimana menghasilkan wahyu. Diperintahkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Mikdad bin Aswad. Amarani Rabbi bihubbi arba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai 4 orang. Jadi perintahnya dari Allah, bukan mereka diperintahkan mencintai Nabi, padahal mereka mencintai Nabi. Tapi yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah mencintai mereka berempat. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi mengulang-ulang sebanyak 3 kali. Allah perintahkan saya mencintai Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. 3 kali Nabi mengulang-ulang kalimat tersebut. Kemudian diperintahkan juga mencintai Ammar bin Yasir. Juga diperintahkan mencintai Abu Dzar Al-Ghifari. Dan juga diperintahkan mencintai Mikdad al-Aswad. Ini satu kesuksesan yang sangat besar yang diraih oleh Mikdad, diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mencintai beliau. Nabi SAW, beliau pun bergegas pergi dengan pasukan 313 sampai di satu wilayah. Karena cuaca begitu panas di bulan suci Ramadan, maka seorang sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az merasa kasihan Nabi terkena sinar matahari. Maka beliau berinisiatif membuat arisyah, kemah, di mana kemah itu khusus disediakan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diusulkan kepada Nabi dan Nabi mengiyakan. Sahabat yang mengusulkan membuat arisah dan ikut serta membangun arisah, yaitu kemah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernama Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, yang dimana Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kelak akan mendapatkan syahadah di perang Khandaq. Beliau wafat syahid di perang Khandaq dan Nabi sangat mencintai beliau, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga Nabi katakan, la manadilu Sa'ad bin Mu'az fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'az yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Sa'ad bin Mu'az meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'az. Berguncang arsy-Nya Allah menyambut kewafatan daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan tempat tersebut yang dibuatkan kemah sampai sekarang dijadikan lokasi sejarah, lokasi historis. Dibangunlah masjid dengan nama Masjid Arisa, yang berarti masjid kemah. Kemudian Nabi SAW ketika dibuatkan kemah, beliau di malam hari tidak tidur. Beliau berdoa karena beliau tahu jika yang dihadapi ini adalah kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak, lebih besar. Beliau khawatir jika mengalami kekalahan, dakwah ini tidak akan sampai kepada manusia. Sehingga di malam hari beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum, Allahumma in tuhlik hadhil isabah falan tu'bad fil ardi abada. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha kuat,
wahai yang maha mendirikan, sesungguhnya ya Allah, jika engkau binasakan kelompok pasukan kecil ini, maka engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selama-lamanya. Maka ini munajatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga rida beliau pun terjatuh dari pundaknya dan diangkat dan diletakkan kembali di pundak suci beliau SAW oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga doa ini setiap malam beliau berdoa. Para sahabat Allah berikan nikmat, dibuat mereka tertidur nyenyak di waktu malam hari, padahal besok harinya terjadi peperangan dan mereka tahu besok akan terjadi peperangan besar, tapi Allah berikan rasa ngantuk yang luar biasa sehingga mereka tertidur. Para ulama sejarah mengatakan an-nu'as fil ghazwati ni'mah wan nu'as fis sholati nikmah. Tertidur di saat berperang adalah kenikmatan, dan tertidur di dalam sholat adalah bencana. Oleh sebab itu Allah berikan mereka tidur nyenyak di malam hari, sehingga pagi harinya mereka dalam kondisi fit, dalam kondisi stamina yang baik, dalam kondisi yang sempurna. Sebaliknya kaum musyrikin, mereka di malam hari sebelum terjadinya perang Badar sulit tidur, mereka tidak bisa tidur. Allah kirim itu angin yang begitu keras, Allah kirim juga rasa takut di dalam hati mereka kepada kaum muslimin. Akhirnya mereka gelisah, sehingga malam harinya mereka tidak tidur. Hasilnya di pagi hari mereka dalam kondisi yang tidak fit dan dalam kondisi yang tertekan. Inilah karunia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya di perang Badar. Maka singkat cerita, terjadilah peperangan di perang Badar. Kaum musyrikin meminta 3 orang untuk maju berduel. Maka pertama kali yang mengangkat tangan adalah golongan kaum Ansor, orang-orang Madinah. 3 orang dari golongan Ansor mengangkat tangan untuk duel dengan orang-orang musyrik. Namun mereka menolak, mereka katakan tidak sepadan. Kami minta lawan kami yang sepadan dengan kami, daripada suku kami, daripada golongan kami. Maka Nabi SAW pun memanggil, ya Ubaidah, ya Ubaidah, kum. Ya Hamzah, kum. Ya Ali, kum. Wahai Ubaidah, bangunlah. Wahai Hamzah, bangunlah. Wahai Ali, bangunlah. Maka Ubaidah bin Haris berhadapan dengan Utbah bin Rabi'. Sayyidina Hamzah berhadapan dengan Saibah bin Rabi'. Dan juga Imam Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan Al-Walid bin Utbah. Sayyidina Hamzah, beliau berhasil mengalahkan daripada musuhnya, lawannya. Dan Sayyidina Hamzah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, adalah pemimpin para syuhada yang kelak beliau mendapatkan syahadah di perang Uhud. Nabi katakan, Hamzah sayyidu syuhada'i yaumal qiyamah. Hamzah ibnu Abdul Muttalib sayyidu syuhada, pemimpin para syuhada di hari kiamat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga berhasil mengalahkan lawannya, yaitu Al-Walid bintu Utbah. Imam Ali bin Abi Thalib, Nabi katakan, ma fata ila Ali wa ma saif illa Dzulfiqar. Tidak ada pemuda yang hebat seperti Ali, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfiqar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhasil menubangkan Al-Walid bin Utbah. Adapun Ubaidah bin Haris, beliau berduel sangat sengit dengan lawannya Utbah bin Rabi', dan pada akhirnya beliau pun syahid. Tapi setelah selesai perang Badar, beliau meninggal dalam perjalanan pulang dan dikuburkan, dan tetap digolongkan sebagai syuhadaul Badar, orang-orang yang wafat syahid di perang Badar. Maka dengan izinnya Allah, di malam hari Nabi berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan pasukan dari golongan malaikat. Dan ini Allah nyatakan dan Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, karena setiap malam Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Maka Allah Ta'ala mengijabah doa Rasulullah SAW dengan firman-Nya, sesungguhnya mumiddukum bi'alfin minal malaikah, sesungguhnya kami akan menolong kalian wahai Rasulullah dengan mengutus 1000 atau ribuan malaikat yang akan turun murdifin, secara bergombolan turun dengan jumlah yang besar. Para malaikat membantu Nabi SAW, sahabatnya di perang Badar, sehingga yang mereka raih adalah kemenangan, yang mereka raih adalah keberhasilan. Dan dengan berkat kemenangan perang Badar, sampai saat ini Islam masih ada dan masih eksis
dan kita masih berada di bawah kenikmatan terbesar, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.